istawa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Cijantung 01, Bapak Rustam SPDMM. Yang saya hormati Ibu Sri Susanti SPD selaku Wakil Kepala SDN Cijantung 01. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru beserta Teknik SDN Cijantung 01. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas limpahan nikmatnya lah kita bisa berkumpul. Dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rustam SPDMM dan juga Ibu Sri Susanti, juga semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada siang hari ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 membawakan tema di sini yaitu penerapan segitiga restitusi. Dan intinya di sini saya tidak ingin menggurui, kita hanya saling berbagi praktik baik, berbagi pengalaman baik yang mungkin 2 minggu yang lalu ya saya pernah juga melakukan ini dengan tim teman P3K dan beberapa teman KKI, pembahasan segitiga restitusi. Nah, pada hari ini penyempurnaannya, mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing di sini bagaimana penerapan segitiga restitusi, dan nantinya di dalam paparan ini juga saya akan berikan contoh penerapannya dari video yang saya masukkan ke dalam PPDC ini. Saya ambil dari kelas 1A, nantinya Bapak Ibu bisa melihat. Namun sebelum panjang lebar, izinkan di sini saya sebagai CGP Angkatan 10 sangat memberikan penghargaan kepada Bapak juga Bu Sri Susanti dan juga ada Pak Sahid di sini sebagai contoh yang bisa saya lihat ya, bagaimana beliau kemarin sudah melaksanakan program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 sudah selesai, dan saya di Angkatan 10 ini betul-betul free saya sendiri ya. Kalau kemarin Pak Sahid mungkin dengan Bu Santi ya, pasangannya Mr. Sahrial dengan Bu Siti, dan saya single ya. Namun bismillah, saya yakin teman-teman di sini pasti nantinya akan menyusul CGP berikutnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai pada materi ini, kayaknya enak breaking ice dulu ya. Iya, ice breaking dulu, kebalik. Oke. Baik, kalau bisa teman-teman kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri, kita relaksasikan badan kita. Ini seperti di Kanisan 5 Bu Santi ya. Kita senam dulu supaya lebih semarak, lebih semangat. Oke. Baik, di sini kita gerak senam tangan. Ini bisa nanti dipakai Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya. Jadi anak itu ada gerak olah tubuhnya, gerak raga, irama, dan jasmani. Oke, siap ya.
tepuk tangan semuanya. Capek ya Bapak Ibu? Capek nggak? Oke. Ya, Bapak Ibu, rasanya bagaimana tadi? Amazing. Happy nggak? Happy. Senang nggak? Senang. Ya, bagaimana kalau hal itu kita berikan kepada anak didik kita? Kira-kira mereka senang nggak? Senang sekali. Ya, karena apa? Pembelajaran itu bagaimana kita bisa memberikan kepada siswa menarik atau tidak. Bahkan kalau bisa nih teman-teman, kita sediakan sticky note, ya. Jadi apa? Anak-anak itu bisa merefleksikan hasil pembelajaran mereka, perasaan mereka pada hari itu setiap hari. Mereka akan senang, ya. Jadi apa? Ungkapan perasaan mereka itu, wah senang Bu, belajarnya seru. Senang Bu, tadi aku menari. Ya, aku damai Bu, karena aku senang, hobiku tersalurkan, ya. Nah, tadi saja kita sebentar senang saja sudah seperti itu. Makanya apa? Nanti Bapak Ibu bisa, ya, memberikan. Jadi anak itu nggak berusaha dari awal belajar sampai akhir tidak ada gerak olah. Apalagi kita berikan musik selingan, ya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan materi diseminasi pada siang hari ini, penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini sebelum masuk pada apa itu segitiga restitusi, saya ingin mengajak Bapak Ibu kepada filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Kita mengenal trilogi, ya, yang dihasilkan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantara sebagai sosok pahlawan pendidikan kita yang betul-betul hasil pemikiran beliau, hasil pandangan beliau yang saat ini sedang berusaha digaung-gaungkan, ya, dalam dunia pendidikan. Nah, trilogi Ki Hajar Dewantara diantaranya yang sangat terkenal, yang sama-sama sering kita dengar, ya. Jadi selama ini mungkin kita bisa flashback. Jujur Bapak Ibu, setelah saya mengikuti program guru penggerak, di sini banyak saya bermuhasabah, mengoreksi diri saya. Oh, ternyata dulu-dulu yang saya lakukan adalah salah. Oh, ternyata mendidik itu tidak mudah. Oh, ternyata mendidik dan mengajar itu berbeda. Oh, ternyata banyak ternyatanya. Nah, di sini saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu trilogi filosofi KHD yang sering kita dengar. Di sini ada 3, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tut Uri Handayani. Bapak Ibu, ini kalau kita dalami filosofi ini sangat dalam. Jujur, saya di sini beruntung. Orang yang saya mengikuti guru penggerak bukan yang lain, tapi saya ingin mengambil ilmunya, manfaatnya untuk diri saya, untuk anak didik saya, dan untuk lingkungan sekitar saya. Itu orientasi saya, bukan yang lain. Nah, di sini makna dari Ing Ngarso Sung Tulodo. Kalau di sini mungkin Bu Santi orang Jawa pasti paham. Ing Ngarso Sung Tulodo. Kira-kira terbenak di pikiran Bapak Ibu apa sih maknanya? Iya, Bu Santi, terima kasih. Siapa itu yang di depan? Kita. Kita ini siapa? Guru. Kita ini stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kita sebagai guru, sebelum kita meneladankan anak-anak kita, teladankan dulu diri kita sendiri. Dalam hal apapun, dari hal yang kecil, teladankan diri kita sendiri. Kalau itu sudah terbenak, sudah menempel di dalam diri kita, maka apapun yang di depan halangan Bapak Ibu bisa terlewati. Kita meminta anak, ayo anak datang, jangan terlambat, tepat waktu ya. Kita sendiri terlambat. Kira-kira anak protes gak? Akan protes. Tidak adil, ya. Kami dituntut datang tepat waktu, kami dituntut harus selesai kerja tugas tepat waktu, ya.
Makanya Bapak Ibu di sini kita saling berbagi. Ya, apa yang saya dapatkan mungkin lebih dulu Pak Sahid dan Bu Santi dapatkan. Bahwasannya sebagai seorang guru itu kan kita tahu ya, digugu dan ditiru. Tindak tanduk, tingkah laku, ucapan, perilaku semua itu murid melihat sosok kita sebagai teladan. Kalau kita di hadapan mereka mampu memberikan teladan, maka apa? Mereka akan, aku ingin seperti Bu Guru, atau aku ingin seperti Pak Guru. Karena tidak mudah menjadi ingarso sum tulodo. Menjadi sosok teladan itu tidak mudah, susah. Kalau dari diri kita tidak meneladankan diri sendiri. Ya, jadi mungkin itu hal sepertinya mungkin itu tidak berarti, tapi ternyata itu memiliki dampak atau impact pengaruhnya yang luar biasa kepada anak didik kita. Nah, berkaitan dengan ingarso sum tulodo, ini akan masuk nanti pada segitiga restitusi. Ya, kita mengenal adanya aturan-aturannya sekarang dalam pendidikan guru penggerak itu. Aturan itu kita alihkan kepada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nantinya berujung pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sebagai suatu nilai yang harus mereka lakukan, dan itu berdampak menambah kebaikan bagi diri mereka. Itu tiap hari kita tanamkan kepada siapa? Anak didik kita. Maka dari itu apa? Trilogi yang pertama ingarso sum tulodo dari sekarang. Bismillah. Kemarin kan kita sudah rapat awal persiapan awal tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan tupoksi. Nanti di mana kita mengajar, jalankan tanggung jawab itu dengan bismillah. Ya, mau di kelas berapapun, bismillah saya bisa. Ya, jadilah yang terbaik bagi anak didik kita. Minimal itu deh. Jadi pemimpin pembelajaran di kelas. Yang utama itu dulu, ya Bapak Ibu. Jadi usahakan nawaitu kita dirubah. Jadilah pribadi kita yang dapat diteladankan oleh anak didik kita. Sapa mereka, salam mereka, ya. Berikan mereka ini, ciptakan sekolah kita sekolah yang ramah anak, nyaman bagi anak, dan mereka tidak takut sekolah, ya. Pasti nanti nih kelas 1 PR kita ya Bu Wilda ya. Itu nanti kelas 1 di awal akan kita hadapi siswa-siswa yang peralihan dari TK masuk ke SD. Mungkin mereka ada yang cengeng atau sudah mandiri. Nah, itu di situ kita berusaha. Itu tantangan. Setiap guru pasti setiap hari menghadapi tantangan, ya enggak Bapak Ibu? Pasti. Tantangan, kasus pasti ada setiap hari. Itu makanan kita. Makanya itulah letaknya mulianya nilai seorang guru. Ya, balasannya dunia akhirat, keberkahan. Kalau kita benar jadi seorang guru, ya. Tapi kalau kita hanya duniawi saja, tidak berimpact pada diri kita, maka tidak ada keberkahan. Makanya berkah seorang guru itu tadi. Berapa ilmu yang kita ajarkan, mereka mengamalkan, itulah akan lari ke diri kita dan juga keluarga kita. Insya Allah di sini kalau saya yakin guru-guru Cijantung 1 semuanya guru-guru yang hebat, ya, amin. Dan juga tekniknya super keren, ya, oke. Dan trilogi yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso. Nah di sini apa kira-kira di benak Bapak Ibu? Ing Madya Mangun Karso. Mampu menumbuhkan semangat kepada anggotanya. Luar biasa, Pak Said, terima kasih banyak. Mampu menumbuhkan semangat sebagai motivator ya Pak Said ya, mendorong ya. Jadi artinya tanpa itu semua kita tidak akan terdorong ya Pak Said. Sebesar apapun kebaikan di depan mata, kalau tidak terdorong hatinya, maka akan tertutup. Ya, di semua ada niatan untuk apa? Yaitu dia, makanya kita di pendidikan guru penggerak itu bergerak, tergerak dan menggerakkan ya Pak Said. Hasilnya apa? Yuk sama-sama kita semua di sini di lingkup SDN Cijantung 01 menjadi orang-orang yang bergerak dan tergerak untuk melakukan perubahan, transformer perubahan dalam pendidikan. Bukan hanya guru penggerak saja,
bukan tugas seorang calon guru penggerak, tapi semua. Ya, dalam arti di sini apa? Kita tergerak dan jadilah sebagai agen perubahan, transformer, dan mampu menggerakkan. Ya, menggerakkan siapa? Siapapun di sini yang butuh bantuan kita gerakan. Murid kita dulu, ayo nak. Ya, jadi mereka semangat dalam belajar, ya, mau lagi ke sekolah bertemu bapak ibu guru, dan apalagi senang mengikuti pembelajaran itu, ya. Nah, yang ketiga, Tuturi Handayani. Kira-kira apa tuh? Tuturi Handayani. Ya, orang Jogja Muhammad. Apa coba? Tuturi Handayani apa? Tuturi Handayani itu Apa? Yo, coba. Siapa bisa memberikan apa makna dari Tuturi Handayani? Yo, coba. Jangan takut salah. Sama-sama belajar kita. Tuturi Handayani, guru dari belakang memberikan dorongan atau semacam arahan. Oke. Mungkin itu. Hebat, keren Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad untuk jawabannya. Oke, ya Bu Santi. Ya, kalau menurut saya Tuturi Handayani benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad, bahwa arti dari kata Tuturi Handayani adalah dari belakang itu kita sebagai guru itu memberikan dorongan. Ya. Nah, frase ini merupakan salah satu dari semboyan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, ya, yang mana menekankan betapa pentingnya peran seorang pendidik itu dalam memimpin, dalam memberikan dukungan dan semangat kepada murid dan pengikut mereka dari belakang. Begitu, Bu. Luar biasa Bu Santi, terima kasih banyak. Luar biasa Bu Santi, jawabannya sangat dalam sekali. Memang benar ya Bu Santi ya. Jadi itulah trilogi dari KHD mengenai tadi yang pertama ingat Sosyan Tulodo, bahwasanya guru itu sebagai sosok yang diukur dan ditiru atau teladan. Lalu Imadya Bangkarso, ya, saling mendorong, ya, saling menggerakkan, ya, untuk kebaikan. Tuturi Handayani dan guru juga mampu, ya, sebagai apa? Motivator pada siswanya. Baik, itu trilogi pembangunan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini disiplin positif. Oke, disiplin positif. Ada yang bisa bantu saya baca? Tinggal baca aja. Oke, Pak Ahmad ya. Disiplin positif. Disiplin positif terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu karena takut akan hukuman atau konsekuensi, atau mungkin hanya sekedar menjalani aturan. Lebih daripada itu, dalam disiplin positif seseorang melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Teori kontrol, kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Cukup, Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada di depan layar kita ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu terjadi, ya, ketika seseorang tidak melakukan sesuatu karena takut akan hukuman, ya, atau konsekuensi yang akan diterima, atau mungkin hanya sekedar menjalankan aturan, menggugurkan kewajiban. Nah, lebih dari itu, disiplin positif itu seseorang melakukan sesuatu karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari makna yang ada mengenai disiplin positif, kira-kira posisi kita yang mana? Apakah kita melakukan kedisiplinan karena takut akan hukuman, ataukah kita melakukan disiplin karena tidak ingin menerima konsekuensi dari sesuatu yang kita langgar, ataukah kita melakukan disiplin hanya untuk menjalankan aturan, atau kita melaksanakan kedisiplinan untuk menghargai diri kita yang kita yakini dengan suatu nilai yang membawa pada kebaikan. Kira-kira posisi yang mana? Yang paling bawah ya.
Iya, yaitu kita melakukan kedisiplinan karena apa? Ingin menghargai diri kita. Ya tadi ya di awal. Jadi kita mendisiplinkan murid kita misalnya, gitu ya. Nah kita dulu disiplinkan diri kita, gitu ya. Di sini tujuannya apa? Ingin diri kita supaya dihargai oleh siapapun, mau murid atau lingkungan sekitar kita. Nah, karena apa kita yakin dengan nilai kedisiplinan kita jalankan pasti membawa dampak kebaikan untuk diri kita dan juga lingkungan kita sekitar. Nah, itu ya berarti di sini saya yakin Bapak Ibu SDN 71 kita berada pada posisi yang terakhir tadi ya. Disiplin karena ingin menghargai diri sendiri, karena dengan nilai yang kita percayai. Nah, lalu di sini ada juga teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, teori kontrol ini ya di sini disampaikan bahwasanya kita tidak dapat mengontrol orang lain, ya, kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Jadi apa di sini kembali ke kalau bahasa Arabnya itu tidak binafsi, kembali ke diri kita. Ya, kita kontrol diri kita. Ya. Jadi apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan apa yang kita ingin, tidak bisa seperti itu. Artinya apa? Yuk, coba kita kendalikan dulu, kontrol dulu diri kita sendiri. Tujuannya kemana tadi? Kembali kepada budaya disiplin positif. Oke, berikutnya. Oke, ada lagi yang ingin bantu baca slide berikutnya? Mic-nya boleh diputar? Oh, coba Umay. Ya, baca satu slide. Semuanya, kelihatan nggak? Maju. Pakai kacamata saya. Ya, baca ya Bapak Ibu. Saya kira 100, Pak Mode 100, bacanya lancar, buat jawab. Ya. Umay, maaf, satu slide penuh. Posisi kontrol guru, ketidaknyamanan dan hukuman menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri sendiri. Motivasi ini bersifat eksternal. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain, ini bersifat eksternal. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman penghargaan akan menimbulkan ketergantungan karena murid akan melakukan hal yang baik jika ada imbalan atau ada hukuman jika tidak dilakukan. Ini merupakan motivasi eksternal dan jika terus dilakukan akan mematikan motivasi internal murid. Iya, pintar Umay. Terima kasih Umay, lancar bacanya ya. Oke, Umay. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, di sini kira-kira kesimpulannya kira-kira apa ya? Coba, tadi di atas posisi kontrol guru, ya. Nah di sini kita dikenalkan dengan beberapa hal, ya. Ketidaknyamanan dan hukuman itu biasanya menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri sendiri. Nah biasanya kalau ini termasuk motivasi yang sifatnya dari luar atau eksternal, faktor luar. Nah ada lagi, ya, melaksanakan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, dari orang lain, ya, atau melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan pujian, misalnya gitu ya dari orang lain. Nah itu juga termasuk faktor eksternal. Nah kita bisa nih memposisikan kontrol kita, ya, kira-kira di mana nih. Nah, terus, yang ketiga, di antara tiga ini, ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kira-kira Bapak Ibu yang 1, 2 atau 3? Yang ketiga ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, membuat seseorang memiliki disiplin positif karena termotivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena ingin dapat imbalan, pujian,
atau takut akan hukuman. Nah, kira-kira yang mana di posisi kita? Oh, saya yakin tidak nih, ya. Posisi Bapak Ibu semua di jantung satu ini, ya. Kita melaksanakan kontrol diri kita sebagai guru, yaitu apa? Melalui mendisiplinkan diri kita untuk tujuannya menghargai nilai-nilai kebajikan diri kita sendiri, ya. Nah, sehingga apa? Motivasi ini termasuk motivasi internal dari dalam diri kita, bukan karena faktor luar. Misalnya saya pengen rajin masuk kelas 1 biar ntar saya dibilang keren, misal. Berarti itu apa? Gila ujian. Misal, saya pengen ke orang tua biar saya, misalnya apa? Kali-kali orang tua nanti dapetin saya berikan sesuatu yang berharga. Nah, itu juga faktor eksternal. Nah, usahakan mulai dari sekarang satu-satu kita satuin deh tuh, ya, kita bersihin. Kita kembali ke sini, kembali pada nilai-nilai kebajikan, ya. Sebagaimana kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan, termotivasi diri sendiri. Nah, ternyata Bapak Ibu ada hal yang menarik nih. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan akan menimbulkan ketergantungan karena murid akan melakukan hal yang baik jika ada imbalan atau ada hukuman jika tidak dilakukan. Ini merupakan motivasi eksternal dan jika terus dilakukan akan mematikan motivasi internal murid. Jadi murid melakukan kesalahan takut dihukum. Murid melakukan satu kehebatan, ya, atau prestasi diberikan penghargaan, itu juga ternyata tidak baik. Karena apa? Mereka akan nantinya apa? Berpikir saya harus berprestasi, nantinya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari bapak atau ibu guru saya di sekolah, misal. Ya. Lalu ketika seorang murid di kelas kita mendapatkan penghargaan dari kita, otomatis yang lain juga akan apa? Akan merasa, wah, yang satu doang yang dapat, ya, misal. Atau, wah, dia memang pinter sih, tapi udahlah, gak apa-apa deh, saya mah belum bisa seperti dia, seperti itu. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan itu bisa berdampak pada motivasi yang ada pada diri siswa, yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, berikutnya di sini ada teori motivasi yang tadi sudah di awal saya paparkan, ya. Artinya apa? Motivasi itu bisa tumbuh karena kita melakukan sesuatu hal ingin mendapatkan apa? Karena takutkah mendapatkan hukuman, atau karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, atau untuk menghargai diri kita sendiri karena nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Itu, ya, teori motivasi. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa macam posisi kontrol guru, ya. Nah, di sini kita bisa mengenal posisi kontrol guru itu ada di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, di sini apa? Hukuman bisa terjadi secara fisik atau verbal. Di sini guru berpikir bahwa cara yang dilakukannya adalah satu-satunya yang terbaik agar pembelajaran tercapai. Lalu posisi kontrol guru yang kedua, membuat merasa bersalah. Apa itu? Itu guru akan menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa bersalah. Nah, itu ya posisi pertama dan kedua. Berikutnya, posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, di sini bagaimana ciri-cirinya? Guru menggunakan hubungan baik dengan murid untuk mengontrol perilaku murid. Ya, ini kayaknya hampir kita posisi pada ini, ya, posisi guru sebagai teman. Hampir kebanyakan kita pada posisi ini. Lalu ada lagi posisi pemantau, ya. Nah, guru itu kerjaannya apa? Di sini sebagai posisi pemantau mengandalkan data-data sebagai bukti perilaku murid, ya. Jadi kadang kita kalau lagi merenung, wah, tidak, ini posisi saya teman, pemantau. Nah, ada posisi yang paling diharapkan excellent
excellent ya, atau sempurna, yaitu manager. Apa itu? Di sini posisi kontrol guru yang paling ideal, ya, di mana guru berbuat sesuatu dengan melibatkan murid. Di sini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada lagi sebagai teman, ada lagi sebagai pemantau, ada lagi sebagai manajer. Nah, kemarin itu di dalam pendidikan guru penggerak kita ditanya sama hasil one by one, seru jujur gitu ya. Ya kita akui, kita pernah merasakan di 5 posisi kontrol itu, ya. Jadi tidak ada yang tidak, pasti, ya. Jadi kita mengakui semua. Artinya apa di sini? Bahasanya dari tim BPGPDIY ingin tahu sejauh mana sih Anda, ya, melaksanakan tugas Anda sebagai guru. Posisi kontrol mana yang Anda lakukan? Hampir semua kita jawab ada di 4-4-nya, yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ternyata ketika diluluskan, posisi yang paling sempurna ada pada manajer. Di perusahaan juga kan yang tertinggi manajer ya, ya Bu Ari. Manajer Bu Ari ya tertinggi ya. Oh direktur. Maaf lu, bukan perusahaan ya. Oh direktur Bu Ari ya. Manajer di bawah ya. Oh lain. Lain ya. Jadi kalau di perusahaan direktur tertinggi, kalau di kita guru manajer ya, manajer Bu Ari. Berarti nanti tidak ada yang tidak, nantinya kita akan rasakan, ya. Kadang itu dia ya, di posisi saya sebagai guru penggerak itu kita banyak pengakuan dosa sama pasir. Ibaratnya sudah biasa gitu ya dalam agamanya. Nah kalau kita yang guru penggerak benar-benar suruh ngaku, apalagi kalau sedang lokakarya, ngaku satu-satu, ya. Artinya apa? Kita lupa aja. Dan hampir semua seperti itu. Jadi artinya apa? Di sini kita berusaha dirubah, ya. Jadilah orang guru sebagai manajer. Siapa tahu nanti kita bisa jadi direktur, ya. Amin ya Bu Ari ya. Oke, itu ya. Jadi posisi tertinggi seorang guru ada pada manajer. Kalau di perusahaan direktur, kalau kita manajer aja ada situ ya. Oke, nah kembali di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, ya, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya. Jangan manusia, hewan juga sama kan, ya, bertahan hidup. Nah, biasanya bersifat fisiologis, ya. Contohnya apa? Itu sandang, pangan, papan, ya. Setan, ya, rumah, pakai itu ya, itu yang kita butuhkan. Nah, ini pun sama dibutuhkan oleh siswa kita, ya. Artinya apa? Sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, kita pahami posisi kontrol kita sebagai guru dan kita pahami kebutuhan dasar manusia itu apa. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Sifatnya fisiologis, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kasih sayang, ya, itu. Nah yang kedua kebutuhan kasih sayang, yang berupa diterima, ya, kebutuhan tersebut hubungannya dengan koneksi sosial dengan orang lain. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, meliputi apa? Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Lalu yang berikutnya ada lagi kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, yaitu apa? Kebutuhan akan kemandirian, otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Ya, sifatnya apa? Bermain atau tertawa atau hal lain, ya. Haring-haring, ya kan? Nah, itu ya yang berupa kesenangan. Jadi, Bapak Ibu, di sini kebutuhan ini juga kita harus lihat kepada anak didik kita. Ya, kemarin Mbak Is ya, kita menerima salah satu pendaftar atau luar biasa anaknya Mbak Is ya, sangat luar biasa. Oke, jadi itu kebutuhan dasar manusia kita itu kita lihat. Kadang anak kita di sekolah, di kelas itu ya, kok sepertinya kurang perhatian, ada aja bikin masalah. Tujuannya ini perhatian dari guru, ya, artinya apa? Mungkin mereka bikin ulah atau bikin apa yang bikin seolah-olah jadi guru inginnya ke dia terus. Nah, berarti apa? Oh, kira-kira anak kenapa ya? Kita kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, mungkin anak ini di rumah kurang mendapatkan kasih sayang. Kita ngobrol dengan anak tersebut, kenapa? Apa alasannya? Nah, ini nanti cenderung pada kasus-kasus. Ya, kita kan everyday, ya, hampir setiap hari, tiada hari tanpa kasus. Pasti ada aja, ya. Entah si A, entah si B, pasti ada aja. Kayaknya kalau satu hari gak ada kasus itu endolita, enak banget ya. Itu yang kasihan Bu Fatimah, tiap hari kasus terus ya. Bu Fatimah luar biasa hebat ya. Ngadepin apa? 4 anak ya Bu Fatimah? 3 ya? 3 sama siapa? Pak Reski ya? Iya. Pak Reski berapa anak? Yang anak istimewanya berapa? 4. Enggak ya? Enggak terlalu ya? Masih standar normal ya Bu Daeng ya? Berarti 4 aja ya? Yang luar biasa ya. Artinya di situ Bu Fat itu bisa lihat nih, kembali lagi ke 5 tadi ya. Dan memang tidak sembarangan dan mudah menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi di sini kenapa kita harus mengetahui kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar manusia yang 5 itu sebagai nantinya penerapan kita kepada segitiga restitusi yang kita lakukan ya dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah ya. Pokoknya hampir setiap hari kita akan temui kasus di sekolah, tapi kita bawa happy aja ya, karena itulah hebatnya guru ya. Kasus ada nggak ada tetap ceria, itulah hebatnya guru. Awet muda ya Mutia ya, alhamdulillah hebat, Mutia masih segar ya. Oke, nah Bapak Ibu di sini saya tampilkan segitiga restitusi. Namanya juga segitiga restitusi, pasti bentuknya segitiga. Kalau saya tampilin segi 4 kira-kira sesuai enggak? Enggak. Segitiga restitusi ya pasti segitiga restitusi. Nah di sini apa? Tahapan dalam penerapan segitiga restitusi yang pertama, ya. Kalau kita sudah masuk ke segitiga restitusi, berarti ini kita masuk kepada penyelesaian kasus atau kejadian-kejadian di dalam kelas ya. Bapak Ibu pasti kan tiap hari menghadapi anak-anak yang buat ulah ini itu, pasti nggak kira-kira? Always, tiap hari ya Pak Reski ya. Ya. Nah di sini penerapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Nah menstabilkan identitas ya, itu bagaimana sih maksudnya ya dalam penyelesaian kasus? Nah, di sini ada contoh kata-kata yang bisa kita keluarkan dalam menghadapi anak-anak yang membuat masalah atau ulah atau membuat kasus di kelas, ya. Nah, di sini contoh kata-katanya apa? Di sini ada 2. Yang pertama, ya guru bisa mengucapkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh kata-kata dalam sikap menstabilkan identitas siswa yang melakukan masalah atau kasus atau ulah. Atau bisa juga kita keluarkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini kita menstabilkan identitas yang pertama ya. Misalnya Bu berantem Bu, kayak kemarin udah ya anak kita ya, ada ya puasa dengan siapa udah
Buasa dan Alif, wah sama-sama aktif, ya. Dan kita panggil, ya, ke dalam. Ya, budaya juga sama tuh. Berusaha apa? Menstabilkan dulu nih. Yang posisi lagi apa? Budaya panas-panasan ya. Dengan masuk ke kelas dipanggil, sini nak, sini Buas, sini. Gue ingin tanya tuh, sini nak, sini. Sama budaya juga sama, dipanggil sama budaya dihampiri. Ya, kalau Buasnya saya panggil ke kelas sini. Coba kita terapkan segitiga restitusi ini. Saya coba stabilkan dulu nih si Buasa tadi. Saya tanya, tadi ada apa nak? Ya. Bonor dengar katanya Buasa berantem sama kelas 1B. Ya. Dia diam dengan muka cemberut kayak dompet ditekuk, ya. Dapat akhir bulan ya. Tidak menjawab, masih diam. Saya tanya, coba jawab. Nah, keyakinan kelas kita kan kalau ditanya harus apa? Jawab benar. Oke. Sekarang Bunda ingin tahu kenapa Buasa berantem sama Alif. Yaitu saya panggil di kelas, menstabilkan. Jawablah dia. Ya Bu Nur, aku dipanggil sama Alif, aku dikata-kata. Oke. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Nur juga sama, pernah marah kalau dikata-kata marah. Bu Nur juga pernah. Itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi yang tadinya Buasa tingkat tinggi itu ngebul kepalanya, emosinya tingkat tinggi, mulai turun dia, mulai reda. Ya, kita kuatkan lagi dengan kata-kata apa? Kayak Buasa yang pernah melakukan ini, yang pernah berantem, bukan hanya Buasa, pernah ada juga murid lainnya. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang berantem sama kelas 1B, mungkin pernah temanmu juga ada. Oh iya Bu Nur, iya. Nah, lanjut ya, kepalanya ngebul dengan amarah gitu ya. Nah, kita sudah stabilkan ya emosionalnya. Oke, sudah stabil, baru kita validasi tindakannya. Berupa apa kata-kata yang bisa kita ucapkan? Di sini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Nah, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kemarin saya tanya ke Buasa. Kenapa Buasa melakukan hal itu? Apa alasan Buasa kepada Alif? Kok bisa mukul? Apa alasan Buasa? Ya. Nah, dia jawablah seperti tadi. Ya dia duluan Bu, dia gini. Oke, sabar nak. Oke, jadi alasan Buasa lakukan itu karena apa? Oke, karena kesel ya. Ya Bu Nur, aku kesel. Oke, ya. Kira-kira ada nggak cara lain selain marah, selain mukul teman? Ada nggak? Kita pakai bahasa yang mudah, ya. Nah, dia bilang apa? Hanya mengangguk. Nah, baru kita ajak step yang ketiga, yaitu apa? Menanyakan keyakinan. Kita ajak anak ini. Buasa kira-kira ingat nggak keyakinan kelas kita apa sih? Yang sering setiap hari diucapkan, diyakini apa yang kira-kira Buasa yakini apa? Nah, atau di sini kata-kata yang bisa diucapkan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu kemarin saya coba terapkan ke Buasa. Ya, disampaikan oleh Buasa apa? Ya Bu, aku ingat. Ya, coba ingat apa? Ya, disampaikan apa? Tidak boleh pukul-pukulan. Nah, tadi pukul Alif, ya. Jadi secara tidak langsung dia, apakah itu salah atau benar? Salah, benar. Oke. Buasa ingin jadi orang seperti apa? Aku jadi orang yang baik Bu. Oke. Orang yang sukses. Oke. Orang yang baik seperti apa Buasa? Harus apa? Kita ajak lagi anak kepada keyakinan kelas yang merupakan nilai kebaikan. Dia menjawab, tidak boleh pukul teman, tidak boleh pukul teman. Itu setiap hari kita ingatkan. Jadi langkah yang ketiga ini kita tanyakan juga perasaannya seorang anak jika ia ingin menjadi anak yang baik. Oh senang Bu, bahagia, seperti itu. Jadi ini 3 langkah segitiga restitusi ya yang bisa kita terapkan dalam penyelesaian masalah-masalah kita di kelas. Ya, mulai dari menstabilkan identitas siswa, menenangkan, ya. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan siswa yang salah, kita validasi.
ya, benar atau salah dan apa alasannya. Lalu yang ketiga, kita ajak mereka pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lalu tanya kembali perasaan mereka ketika mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Nah itu, ini dicoba Bapak Ibu, luar biasa. Anak itu tenang, ya, seolah mereka bukanlah anak yang paling pembuat ulah. Dan ini berlaku pada anak siapapun, ya, baik anak tipikal maupun PDBK. Nah, kayak kemarin saya Bu Fatimah tuh ya, uzurnya luar biasa. Nah itu, ya, Bu Fatimah juga luar biasa, bisa sabarnya luar biasa. Nah, di sini saya berikan contoh penerapan segitiga restitusi kelas 1A yang diperankan oleh Ananda Asaka Heza. Ini kasusnya alami, kejadian betul. Dan ketika anak ini kejadian ini betul-betul alami, langsung saya videokan, langsung saya syuting. Waktu kemarin minta tolong Mbak Wilda. Oke, berikutnya ini contohnya ya. Oke. Assalamualaikum ya saudara. Kira-kira ada apa sih? Kemarin itu kalau tidak salah Heza itu ada sesuatu yang misalnya ini. Kemarin itu Heza ingin ada yang disampaikan ibunya. Yang kita apa sih, saya kenapa ibunya sampai terpotong? Ada apa sih? Apa yang Heza sampaikan? Aku ingin tanya kenapa punya sepatu? Anaknya itu pada jalan-jalan gitu. Apa Heza pernah diperlakukan seperti itu? Kalau teman Heza di kelas? Pernah saya? Pernah saya? Oh, pernah. Apakah Heza pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari teman sekelas saya? Sekarang ingin tanya, apa yang dikatakan mereka pada Heza? saya mau bilang Heza anak? Heza anak? Allah, binatang seperti itu saya. Heza dikatakan binatang. Heza malah? Maka saya? aku sadar tapi ingin Dalam kasus itu juga pasti kita dibunuh, diperlakukan seperti itu, dihina, dikatakan seperti itu, dikatakan seperti binatang, jadi pasti akan marah saya. Pasti kita akan membela diri, ya kan? Karena kita adalah kamu emosi adalah binatang. Nah, ketika Heza diperlakukan, dikatakan seperti itu oleh teman Heza di kelas, apa yang Heza lakukan saya? saya bilang oke kan itu Pak Heza mengatakan baik, ya seperti itu misalnya, iya saya. Apakah nada Heza membentak atau seperti biasa saja? Seperti biasa saja. Wah, luar biasa berarti. Heza masih ingat ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati saya? Apakah keyakinan kelas yang Heza ingat? tidak boleh memakai teman Pintar, apa lagi saya? tidak boleh memakai teman tidak boleh bicara dengan teman dengan nada seperti keras Kalau misalnya Heza dan tidak boleh tidak untuk teman sih. apapun menendang Nah, kalau bisa Heza ingat keyakinan kelas kita. apapun menendang Terus apa lagi? kalau ditendang Kalau kita di kelas itu saling apa saja? Ada satu nilai keyakinan yang Heza apa tidak lagi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, tapi Heza sendiri hebat luar biasa ya. Orangnya Heza yang seperti itu luar biasa sabar. Nah, ketika kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain yang dikatakan yang tidak baik, Heza dengan tadi sabar ya saya. tapi dalam hati marah Maka tadi Heza berusaha sabar
Berarti Hazel terjalankan sudah memaafkan mereka karena keyakinan kelas itu apa menurut saya? Memaafkan teman tidak boleh Iya, pintar. Berarti semua keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin, ya, Hazel ingat dan Hazel yakin itu sebagai suatu kebaikan. Ya, saya gitu. Berarti dulu ingin tahu lagi mau jadi seperti apa sih? Hazel itu menjadi orang seperti apa sih? Orang yang bersabar, wah keren. Terus apa lagi sih? Masya Allah, luar biasa. Hazel keren ya. Semoga Hazel sekarang mungkin bertanya, bagaimana perasaan Hazel ketika Hazel ingin menjadi orang yang bersabar dalam hal menghadapi segala masalah sayang? Saya sekarang yang bersabar dalam masalah karena saya ingin mencoba bagaimana sih rasanya jadi orang yang sabar. Oh gitu. Perasaan Hazel bagaimana sih? Perasaannya kalau Hazel menjadi anak yang bersabar dalam menghadapi masalah, bagaimana perasaan Hazel? Senang. Nilai keyakinan yang Hazel berusaha yakini dan lakukan, ya, itu menjadi suatu nilai keyakinan Hazel. Ya, siap Hazel untuk menjadi orang yang sabar. Oke, nah sekarang Hazel menjadi orang yang sabar. Oke, selesai. Terima kasih Hazel ya. Assalamualaikum. Iya. Oke. Iya, ya itu Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi syuting ya, tapi itu dari kasus yang betul-betul terjadi di kelas 1A ya, dari kasus Hazel. Di situ Hazel itu sebagai korban anak yang suka dikati oleh temannya dengan perkataan yang kasar, binatang. Nah gitu ya, jadi kita panggil ke ruangan khusus ya. Jadi kita tanya, ada apa sih gitu ya? Kenapa anak kamu tuh ada apa gitu ya? Jadi ketika dia menjawab, aku dikati oleh teman-teman sekelas misalnya gitu ya, dengan perkataan yang kasar, binatang gitu ya. Nah kita mau menstabilkan tadi. Jadi contoh tadi itu sudah saya berikan contoh menstabilkan identitas, lalu juga memvalidasi tindakan Hazel. Ya, kira-kira apa yang sudah Hazel lakukan yang lebih efektif apa? Oh, dia berusaha bersabar. Lalu saya mencoba bahwa dia keyakinan kelas. Nah, dia sebutkan. Dan saya coba tanyakan bagaimana perasaan Hazel setelah menjadi orang yang bersabar. Ternyata dia ingin jadi orang yang sabar, ingin senang hatinya supaya apa? Senantiasa damai gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekilas tentang penerapan budaya positif, penerapan segitiga restitusi yang mungkin nantinya hal ini bisa dapat kita berbagi praktik baik, kita tularkan, saya tularkan, dan saya juga banyak belajar dari teman-teman semua ya. Dan di sini ada Master GP2 yang sudah lulus, ada Bu Santi, ada Pak Sahid ya, yang banyak saya bertanya kepada beliau, mereka berdua, bagaimana itu segitiga restitusi, karena memang ini paling berat ya. Tapi kalau kayak kasusnya Bu Fatimah itu luar biasa Bu Fatimah. Jadi itu penanganan itu segitiga restitusinya tuh betul-betul yang harus bisa melibatkan orang tua ya, atau juga pihak-pihak lain, misalnya situ ada kepala sekolah, ada wakil ya. Nah itu bisa dilibatkan dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu yang butuh tidak kita sendiri bisa menyelesaikannya. Jadi selama yang kita kecil-kecil bisa menyelesaikan, nah tadi ya contoh kayak tadi itu mungkin sedikit pengalaman saya untuk penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini nantinya juga bisa sama-sama kita tularkan, saya tularkan kepada teman-teman. Coba deh ya, segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan dalam keseharian kita bila menghadapi hal-hal yang luar biasa. Di sini yang hiper-hiper kayak di kelas Bu Ari juga ada ya, Ahdan ya, luar biasa Bu Ari ya. Bu Ari ada Ahdan. Kalau di budaya nggak ada ya, kelas saya ada puasa. Kelas Bu Santi aman ya? Siapa? Oh Lukna, tapi kan kalem ya, nggak ini ya. Terus Bu Mai, Odil ya. Ada pentolan-pentolannya ya, yang luar biasa. Pak Reski aman.
Kalau pungut ada dua ya, tapi ada mayem ya, masih terkendali ya. Oke, terus kalau di Parendi ada? Nggak ada, Bu. Aman ya, alhamdulillah ya. Pak Ahmad mah nggak balasnya aman juga ya, masih stabil ya. Oke, jadi artinya itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa saling kolaborasi. Nanti juga saya mau izin nih sama Bapak Ibu teman-teman semua, kita sudah disampaikan oleh Fasil kemarin. Nantinya ini juga pernah dilakukan Bu Santi oleh Pak Said ya. Ada istilah coaching ya Bu Santi ya. Nanti mungkin saya izin kelas berapa yang saya akan ambil sebagai sampel ya, untuk nantinya akan juga sama itu sebagai video saya akan saya videokan sebagai tugas. Jadi step by step sudah tidak terasa mau 4 bulan ya, mudah-mudahan 9 bulan saya melahirkan selesai juga ya. Oke, baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak tak terhingga untuk waktunya Bapak Ibu yang sudah diluangkan pada siang hari ini ya. Alhamdulillah Bu Santi menyediakan waktunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, sekedar sharing, berbagi praktik baik, pengalaman baik. Bukan berarti saya menggurui. Di sini saya juga saling belajar, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang sudah selesai, dan juga Bapak Ibu yang ya ibaratnya semua di sini saya yakin Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru hebat ya. Mungkin itu saja. Tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya, kita menyingkat waktu. Setelah ini mungkin sesi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Santi mengenai sosialisasi e-raport. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutnya Bu Santi. Somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here.